Uh, Teman-teman pemirsa, saya mengucapkan selamat pagi. Di sini kita kebetulan sekali ini kedatangan tamu, Dr. Donald Aronggear, spesialis bedah Finax ya, kalau di bedah ya. Nah, selamat pagi, Dr. Donald. Selamat pagi, Dr. Hadi. Ya, ini dari Papua ini ya. Tepatnya di daerah mana, Dok? Ya, kebetulan saya domisili saya di Jayapura. Jayapura. Ya, ibu kota provinsi Papua. Ya. Kemarin kita ikut berduka ya, orang yang legendaris di Papua ya, menghadap yang kuasa. Dr. Tigor Tilaban ya. Tilaban ya. Baik. Nah, teman-teman, kita ketahui Dr. Donald Aronggear ini adalah Ketua ID Papua ya, Dok? Ya. Oke. Papua ya. Bentar ya. Oke. Nah, Dr. Donald Dr. Donald kan ada berapa wilayah ID-nya di sana, Dokter? Ya. Oke, ya, Pak. Di Papua, ini. Ya. Ya, sebelumnya selamat pagi semua pagi. Pemirsa, Bang Hadi. Ya. Terima kasih atas undangannya pada kami. Ya, wilayah Papua ini betul seperti yang Kang Hadi katakan, geografisnya 3,5 kali Pulau Jawa. Wah, iya. Ya, dengan kata lain harusnya itu provinsinya banyak ya. Ya banyak ya. Harus bagi dua, Provinsi Papua dan Papua Barat. Dua provinsi khusus untuk Papua. Ya memang untuk ID wilayah Papua berdomisilinya di Jayapura di ibu kota. Ya. Dan kita ya untuk cabang ya, untuk cabang semua itu ada 12 cabang. 12 cabang ya. 12 cabang. Yang mana 12 cabang ini semua di kabupaten-kabupaten yang anggota ID-nya ya kalau kita sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga jam minimal jumlahnya rata-rata di atas 10 ya. Ya. Yang tenaga dokter. Nah, itu yang saya bisa bicarakan sementara Kak Hadi, dan kami memang komunikasi yang kami bangun selalu waktu demi waktu, dan kita tidak secara formal ya, selalu ada sesuatu kita saling berkoordinasi cepat untuk masalah ini. Karena kita punya sepakat bahwa ID itu ya melekat pada diri kita masing-masing. Kita punya tugas yang harus kita kerjakan sesuai dengan tugas utama, apalagi di daerah-daerah kita yang kendala kita komunikasi, tapi komunikasi kalau bisa dibangun secepatnya, jangan sampai terlambat. Gitu Pak Kak Hadi. Iya. Nah ini memang tadi udah dibilang sama Dr. Donald ya, bahwa wilayah Papua ini sangat luas ya, 3 kali Pulau Jawa. Nah ini bagaimana mensinkronkan antara beberapa cabang dengan wilayahnya, ini menjadi kesulitan tersendiri ya, karena bisa saja yang paling di wilayahnya Dr. Donald sendiri, yang paling istilahnya agak di pedalaman banget, wilayah mana itu cabangnya? Ya, sebenarnya kalau untuk cabang ada namanya cabang Jayawijaya ya. Jayawijaya ya. Itu Dokter Anton ketuanya ya. Juga sebenarnya ya di Digul juga Digul itu ada Merauke atas lah ya, pegunungan ya. Nah, jadi terus ada lagi dokter di Asmat, ada juga di cabang Asmat. Tapi intinya begini, intinya memang semuanya ternyata di pedalaman. Tapi yang paling penting kembali yang saya tegaskan, komunikasi walaupun sesulit apapun, kita berbicara you are never alone. Iya. Anda tidak sendiri. Nggak pernah sendiri ya. Sesuatu ya, bahwa kita akan membackup dari segala tempat yang paling terdekat atau langsung dari Jayapura, misalnya begitu. Itu Dokter Hadi. Ya, jadi komunikasi tetap dijalin dan dijalankan ya, Dokter Donald ya. Ya. Demi pelayanan para dokter di sana ya.
Internship juga Ya, banyak ya di sana ya, Dokter Donald ya. banyak, Hmm. banyak. Jadi intensif ada, terus Mm-mm. juga ada istilahnya terus antara sehat ya. Mm-mm. Terus kedua ada juga dari lokal juga, istilahnya Mm. untuk apa dokter ada program dari Kementerian apa Dinas Kesehatan sendiri Mm. ya untuk kesehatan Papua. Mm. Artinya di sini kita tahu yang permasalahan di Papua ini agak unik sedikit lah untuk teman-teman di Mm. garis depan. Yang itu mau Mm. tidak mau harus ada di situ. Dan saya, Mm. saya tekankan bahwa mereka bertugas di situ, kita yakinkan bahwa mereka tidak sendirian. Mm. Mereka ada ketua cabangnya dan ketua cabang juga tidak sendirian, ada wilayahnya. Jadi ada teman-teman cabang yang lain mendukung. Gitu, Pak Hadi. Ya, itulah fungsi daripada kita organisatoris ya. Di tengah kesibukannya Dokter Donald, saya tahu sebagai dokter bedah ya. Di rumah sakit mana dok bertugas? Ya, kebetulan saya di RSUD Jayapura. RSUD Jayapuranya ya. Ya, di RSUD Jayapuranya di Rumah Sakit Provinsi. Oke. Dok, ini di ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-71, ya kita memang ada jargon dari Ketua Umum, yaitu menuju kemandirian ID ya di bidang kesehatan ya, kemandirian untuk tujuan kemandirian bangsa di bidang kesehatan. Kita tahu dok bahwa Papua ini juga destinasi wisata ya di beberapa tempat ya, Dokter Donald ya. Jujur ya saya ingin ke Papua nih. Saya sendiri belum nih, jujur ya belum ada kesempatan karena memang cukup jauh ya. Tapi nanti satu kesempatan saya akan menuju ke sana mungkin teman-teman ya. Nah, Dokter Donald, kira-kira mungkin teman-teman ingin mengetahui ya situasi daripada Papua sendiri nanti dikaitkan dengan beberapa daerah yang menjadi spot wisata ya. Nah, di situ mungkin dari PBID kan sudah lahir adanya kedokteran wisata. Nah, bagaimana menurut pendapat Dokter Donald sendiri karena kita dalam tingkat yang boleh dibilang dekat dengan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi situasi daerahnya, bagaimana pelayanan apa istilahnya melayani penduduk kita sendiri, juga nanti mungkin datanglah para turis asing ke sana. Ini bagaimana situasi kesiapan karena ini sudah terbuka sekali nih nanti MEA ya, dan juga dibuka akibat tanda tangan Indonesia mengenai AFTA ini. Mau nggak mau kita harus berhubungan dengan dunia luar ya. Nah ini juga ada orang Indonesianya sendiri ini agak kurang mau mendistribusi ke Papua, takutnya nanti malah orang yang luar yang sistemnya lebih tertata rapi atau bagaimana bisa masuk ke Indonesia dan kita semuanya akan menonton gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana Dr. Donald, silakan. Ya, pertama kita harus bangga dulu ya Bangga bahwa ya. Indonesia itu luas ya. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia dan kita tahu bahwa namanya Indonesia itu dari Aceh sampai Merauke. Artinya di sini semua tuh punya hak untuk memiliki dan punya hak untuk istilahnya bekerja dimanapun. Ya, salah satunya sebagai profesi dokter. Dan ini terus terang kita lihat dalam waktu sebelum dekat ya sebelumnya ini waktu dekat kita ada PON ya. Ya kita PON lihat ya. Sukses bagaimana itu ya kesuksesan PON itu di mana pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat dan teman-teman semua ya termasuk juga nakes dan dokter bagaimana kita mensukseskan PON dan menyatakan bahwa Papua sekarang berbeda. Ya. Papua sudah maju dan sudah terbukti. Nah, artinya di sini bahwa jangan ada keraguan lah dalam arti di sini melihat bahwa Papua tuh sudah ya jauh itu bahaya lah
dalam kutip begitu. Kita tahu kalau kita datang ke Papua sendiri, bahwa kita lihat situasi di Papua. Kalau ya kita dengar langsung dari luar, kadang-kadang juga ada hal-hal yang justru negatif pun banyak. Ada yang positif pun banyak sekali. Iya, betul. Nah, pariwisata terus terang ya kalau saya lihat sebenarnya Papua semua ada, yang di Indonesia semua itu di Papua semua ada. Betul. Baik pantai, gunung dan lain-lain semua ada, termasuk salju ya. Di Puncak Jaya. Nah, artinya apa? Secara pariwisata banyak yang harus diunggulkan. Iya. Terus mau tidak mau, ya kita bicara pariwisata, kita juga harus bicara juga penduduk lokal setempat. Artinya di situ salah satunya mereka pun harus jangan satu ada ketimpangan di mana ada suatu kemajuan, tapi ada masyarakat yang secara tanda kutip pelayanan kesehatan tertinggal contohnya. Ya. Yeah. Nah, disinilah kita ada sebagai profesi dokter melalui organisasi kita ya yang kita cintai ini. Ya, kita juga membantu pemerintah, artinya apa? Meyakinkan kepada semua nakes juga. Ya, artinya di sini bahwa ya cita-cita luhur dari Aritotele sebelumnya bahwa profesi itu mulia, artinya apa? Sewaktu kita memilih menjadi seorang dokter, kita sudah memilih bahwa ini harus melayani. Nah, kalau kita bicara melayani artinya apa? Kita tidak melihat siapapun. Makanya saya salut sama teman-teman kita yang ada di garis depan, khususnya di Papua. Betul. Bicara masalah kondisi yang baru-baru kita ada terjadi, memang pasti ada suatu risiko lah untuk anak nakes. Pasti saya bilang tadi, you are never alone. Dia tidak sendiri, akan selalu ada yang mendukung. Iya. Tapi tetap ada sesuatu panggilan jiwa, dan saya yakin teman-teman saya lihat sendiri kok, panggilan jiwa mereka itu banyak sekali yang mau mengabdi. Nah, jadi mau tidak mau ya kita memfasilitasi sebagai organisasi ini. Bagaimana kita membackup mereka. Iya, betul. Dengan pemerintah, supaya mau tidak mau pelayanan yang harusnya sama dinikmati oleh masyarakat di Papua, itu juga sama yang dinikmati oleh masyarakat di luar Papua. Jadi masalah kesehatan mereka dapat secara full. Nah, kembali mengenai tadi medis ya. Artinya di sini kalau sudah terbuka, ya kita lihat Papua itu sebelumnya sudah terbuka, ada istilah sending. Orang dari luar ada yang sudah masuk ke Indonesia itu, di Papua itu sudah lama lah. Justru orang luar yang sering masuk sampai ke dalam pedalaman. Dulunya demikian. Sampai ke pelayanan. Nah, kalau kita sendiri tidak masuk, ya pasti orang luar akan masuk ke situ. Betul. Jadi dengan kata apa? Ya kita harus bagaimanapun kita harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Jadi kalau bisa ya kembali ya melalui ya khususnya karena kita semua anggota Ikatan Dokter Desa, ya kita harus sampai di tempat yang dimana masyarakat justru yang paling butuh dari kita. Itu ya. Jadi paling butuh dari kita. Istilahnya mereka butuh kesehatan ya. Terjamalah dengan dia itu suatu yang mulia. Dan itu memang adanya di terutama di daerah terpencil termasuk di Papua. Begitu Kang Hadi. Nah, ini kalau saya petik tadi mungkin kata kuncinya adalah keadilan. Nah, mungkin untuk melakukan perwujudan keadilan bahkan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, kita yang paling dibutuhkan nih sebagai tentara, di samping berdampingan dengan TNI, Polri ya yang sangat kita cintai, rela berkorban untuk menjaga kedamaian di negeri paling ujung timur ya, Papua. Nah, ini kelihatannya kita biar bagaimanapun tentara dikirim pasti ada dokternya, betul nggak, Dokter Donald? Tidak mungkin tidak. Nah, makanya melalui podcast ini saya mungkin kita mengucapkan terima kasih semua, termasuk Dokter Donald yang asli putra Papua ya. Nah, ini wajib dicontoh, beliau sudah menimba ilmu di luar Papua mungkin. Alumni mana, Dok?
Saya Dokter Gajah Mada. Gajah Mada. Nah, ini perlu saya ini kan juga nih, kalau dari sisi alumni saya, Atma Jaya juga banyak yang mengabdi di Atma Ya. Jaya ya, semangatnya ya, S1 misinya. saya di Jakarta, S1 saya Trisakti, alumni S2-nya baru di Gajah Oh, Mada. oh iya ya, Ya, Trisakti malah ya. ya, Ya, ya. nah, saya di Atma Jaya, saya salut sekali buat penghargaan yang sangat tinggi terhadap adik-adik kelas saya juga Betul. yang bertugas di Papua, yang baik dokter, perawat, Banyak. bidan, tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu atas jasanya, dan juga mungkin yang membuka dokter-dokter yang teman-teman sejawat yang di TNI ya dan Polri, pasti ada dokter yang bertugas di Papua ya. Nah, ini spiritnya seperti itu. Nah, jujur mari kita berkunjung karena Presiden kita udah membuka Papua itu, jalan udah lebih baik ya sekarang ya, terus juga fasilitas yang lain. Mudah-mudahan rumah sakit makin bertambah ya untuk bisa teman-teman isi di sana peluang ya. Universitas juga makin baik nanti di sana ya, Dr. Donald ya. Nah, Ya, ini Papua jauh lebih maju. Sekarang saya juga melihat ya dari tayangan-tayangan yang lain. Walaupun kemarin ada peristiwa yang sangat menyentuh kemanusiaan, menyentuh secara internasional, nasional juga kita turut berduka ya. Semoga yang kemarin meninggalkan kita tentu ditempatkan pada sisi Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang terbaik. Ya, ya. kalau ini kita kalau mungkin di Muslim syahid ya dalam hal seperti itu. Nah, Dokter Donald, istilahnya tadi sudah berbicara tentang medical tourism yang kesiapannya kita harus tidak boleh kita lengah, malah nanti terisi oleh banyak orang luar, akhirnya kita menjadi penonton ya. Nah, tetapi kita bukan dalam hal politik praktis, tapi politiknya, politik dunia kesehatan. Nah, bagaimana Dokter Donald ini membina secara organisatoris, pasti dokter-dokter yang ada di Papua, yang jumlahnya mungkin tidak sebanyak di Jawa ya, kira-kira menumbuhkan semangatnya bagaimana ini Dokter Donald. Pasti ini hasil karya juga pengurus-pengurus wilayah yang mengkoordinasikan dengan cabang ini. Selain komunikasi, ini caranya bagaimana nih melalui media, melalui ini mungkin bisa diungkapkan nih Dokter Donald. Silakan. Ya, ya betul Kang Hadi. Kuncinya nomor satu kekompakan dulu. Satu tim. Nah, kita tahu bahwa kalau kita sudah kompak satu tim, walaupun kita kadang-kadang berbeda pendapat, tapi harus ada solusi yang semua harus menerima. Betul. Nah, terus yang kedua, kita bicara ID. ID itu bukan Dr. Donald. Ya, nah, di Papua. betul. ID kita semua. Jadi semua harus rasa memiliki bahwa ini organisasi besar ini punya kita semua. Ya. Jadi dengan kata lain, dengan adanya ID, mau tidak mau, yang saya bilang tadi, kamu tidak sendiri. Kita sama-sama pasti saling membantu. Saya ada kesusahan, akan dibantu oleh teman saya. Jadi suatu kita akan membangun sistem, artinya di sini, saya ambil contoh aja Kak Hadi, kasus sehari-hari aja. Kita membangun namanya sistem merujukan ilmu. Ya. Ya misalnya kan teman-teman di garis depan itu kan beda tempat lain. Kalau mau rujuk pasien gampang sekali. Iya. Di tempat kita kan di sini beda sekali. Dia mau rujuk itu bisa membutuhkan 2 hari. 2 hari malah ya. Atau lebih dari itu bisa saja. Kalau ada kegawatan juga ini tantangan tersendiri ini. Nah, itu yang saya kemarin sempat diskus juga, bahwa intinya bahwa kan pelayanan masyarakat harus maksimal. Nah, caranya bagaimana? Kan kalau yang selama ini dibangun kan namanya rujukan pasien. Iya. Pasien yang dirujuk. Iya. Rujuk kalau kendalanya banyak kan susah. Iya, keburu artinya apa? Kita balik. Out ya. Out. Nah, kita balik. Rujukan ilmu. Ini. Nah, rujukan ilmu artinya apa? Ada suatu komunikasi terbangun antara, contoh saja. Dulu pernah
sebelumnya ya, istilahnya connect lah kalau kita bicara ya, kalau objin ya, atau yang lain-lain. Connect ya. Nah, misalnya kesehatan ibu dan anak. Jadi dokter yang di garis depan diberikan satu, ya maaf saja nih, kompetensi tambahan lah. Privilege ya. Ya, privilege, tapi di bawah pendampingan. Ya. Dengan spesialis yang ada di regional setempat. Misalnya sambil contoh tadi, misalnya di daerah Puncak Jaya, di daerah Wamena ada spesialisnya. Nah, mereka berdasarkan apa? Komunikasi saja. Karena kalau mereka rujuk, meninggal pasien itu. Mungkin dengan telemedicine ya, Dokter Donald ya. Izin. Betul, dan itu kita terus terang ya, terima kasih juga dengan sekarang ini program Palapa ya. Betul. Hampir sebagian sudah bisa mendapat sinyal, walaupun sinyal harus dari daerah tertentu, zona-zona spot-spot tertentu ya. Betul. Tapi artinya di sini ini harus segera dibangun. Kenapa? Geografis Papua itu luas dan susah sekali untuk akses. Nah, kalau dengan komunikasi ini dengan zona tadi saya bilang tadi masih bisa dapat sinyal, karena saya tahu setiap daerah ada tempat-tempat poin-poin sendiri, misalnya di bawah pohon ini, di bawah kecamatan ini, itu biasanya dapat ya. Nah, atau radio panggil lah, pakai ZIP teman-teman ya. Nah, jadi artinya begini, pasien itu secara emergensi ya, life savingnya ditangani dulu. Nah, jadi dengan kata lain apa? Waktu sudah merujuk, misalnya untuk tindakan lanjutan, sudah secara emergensi sudah ditangani sebelumnya oleh teman-teman sejawat di kita. Makanya saya bilang agak berbeda kan, Mas Kang Hadi itu. Dan itulah yang kita harus bangun. Karena apa? Saya bilang tadi, pelayanan yang justru di daerah-daerah yang terpencil. Saya ambil contoh ya nanti ya, kita bicara hampir sama dengan turisme ini. Misalnya seorang dokter ditugaskan di dunia ya, dari ke Afrika aja misalnya, ke Amerika Latin. Ya. Itu pasti yang senior, Pak. Betul tidak? Iya. Kenapa? Dia dianggap bisa mengerjakan semua karena memerlukan inovasi. Ya. Nah, kalau kita kan tidak, justru yang paling mudah sekali yang sampai di pelosok-pelosok, benar kan? Yang tadinya waktu dia belajar, dia kan semua lengkap, Pak. Ya. Ada apa tinggal apa-apa ada alatnya segala macam, ada apa-apa juga tinggal konsultasi dengan dokternya di situ mudah. Di sini kan tidak, dia harus di daerah dan dia sebagai leader di situ. Dia memutuskan semua itu. Dan mortalitas pasien tersebut tergantung dari dia. Nah, itulah yang saya bilang pembekalan khusus kepada teman-teman kita sejawat ini harus lebih terus terang ke daerah-daerah yang terpencil tersebut. Masuk juga perlakuan-perlakuan istimewa pun kita harus kasih, ya. Kenapa? Maaf aja, misalnya ada teman-teman dari luar nanti masuk, ya, turisme tadi ya. Justru mereka pembekalannya akan lebih, nah jangan kasihan dengan teman-teman kita yang di daerah. Iya, betul. Nah, itu yang kita lihat secara kompetensi ya, menurut saya rasa kembali ya itu yang saya bilang tadi, di Papua kita bangun sistem ilmu supaya apa? Rujukan ilmu supaya ada komunikasi dari awal. Jadi dengan sini teman-teman sudah mendapat ilmu juga dari teman-teman spesialis misalnya kan di daerah-daerah tersebut, dan pasien pun tertangani dengan baik. Itu sebagai contoh saja, Pak. Ya. Hadi, ini sebagai contoh saja. Belum yang lain, termasuk disaster dan lain-lain, termasuk juga tadi masalah apa? Masalah konflik kemarin, bagaimana cara mereka manage secara cepat ya, antara teman saling membantu segala macam. Gitu, Pak Hadi. Ya, mungkin kalau dari sisi hukum, Dr. Donald ya, yang penting negara hadir dalam hal ini mungkin Kemenkes melalui Kadinkes ya. Betul. Atau nanti bisa di backup oleh Mendagri melalui Pemdanya, bahwasanya mengatasi hal-hal seperti itu jangan sampai teman-teman yang di bawah ya tentunya udah dipersiapkan nih Dr. Donald ya, teman-teman di bawah kompetensinya tadi, tapi yang paling penting adalah payung hukumnya ya Dr. Donald. Justru itu Pak Adi. Jadi payung hukum ini kan artinya kan kalau hukum kan sifatnya universal. Betul. Kalau kita berbicara kan ada azas keadilan, azas manfaat ya untuk masyarakat. Ya, termasuk ya. Itu yang kita lihat bahwa situasi secara teknis di lapangan itu berbeda. Tadi saya bilang tadi itu geografis segala macam khusus di Papua. Nah itulah yang mungkin ke depan kita harus ada ya, termasuk dari ya saya sudah juga
memperjuangkan sama-sama ya dengan organisasi besar kita bahwa ada pembekalan khusus, dan mungkin saya bilang tadi suatu ya payung hukum bagaimana lah kita mengusulkan supaya teman-teman juga kerja aman di daerah. Dilema nanti kalau mereka tidak kita payungi, atau bisa bilang tadi kalau ada pembatasan ya percuma aja mereka ke sana. Mereka cuma bisa melihat, betul. Tidak tertolong. Termasuk perawat dan bidan juga ya, Dokter Donald. Termasuk perawat dan bidan, karena tahu dokter di sana kan cuma satu misalnya. Iya betul. Tugas membantu, belum tentu ada dokter. Belum tentu. Belum tentu ada. Nah itu ya maksud saya. Ya mungkin Pak Kang Hadi sudah tahu misalnya, yang saya ulang lagi, yang teman-teman misalnya dari dokter tugas Afrika atau ke Afrika, ya ke Afrika khususnya yang daerah terpencil. Nah, mereka kenapa kita di Papua tidak bisa bikin buat demikian? Masuk asuransinya ya, jiwanya itu asuransi juga. Pasti itu. Asuransi. Karena ada konflik tuh mau tidak mau ya, kalau saran saya tugasnya harus asuransi. Iya. Walaupun mereka ya dengan kata lain ya itu suatu kewajiban lah. Iya. Kita. Menurut saya begitu. Iya, itu negara dan juga mungkin ya Dr. Donald harus di backup oleh organisasi ID-nya sendiri ya. Nah ini yang harus menjadi pemikiran para penggawa-penggawa ya, teras tertinggi di Ikatan Dokter Indonesia di Jakarta ini, yang nantinya juga kita sampaikan bahwa pada daerah-daerah tertentu kita wajib hukumnya untuk mendukung ini, mencarikan filantropis misalnya perlindungan hukum tentang asuransi atau perlindungan hukum tentang kasus yang menimpa di dokter-dokter di Papua. Tapi yang paling penting adalah negara hadir akibat daripada pembicaraan Dr. Donald dan juga mungkin ketua cabang yang lain dan ketua ID Papua Barat ya. Itu semua secara serentak satu saudara kita itu bisa terlindungi. Karena begini, kalau kita percuma ya, benar tadi, kalau kita semuanya defensif medicine akibat banyak hal yang ada keraguan, gagal ya mungkin Dr. Donald. Nah ini kita harus berdamai juga dengan suatu keadaan. Orang yang adaptif itu yang paling bertahan mungkin, termasuk adaptif hukum ya. Dr. Donald, saya mohon maaf takutnya salah nanti ya, mungkin yang salah pasti dari saya itu ya, adaptif hukum, hukum kesehatan yang memayungi para dokter-dokter yang bertugas, tapi itu termonitor harusnya Dr. Donald ya, nanti ada ditetapkan spot-spot, tidak seluruh Papua tapi ditetapkan spot-spot tersendiri dan itu dimonitor dengan tol langit ya istilahnya. Ini tol jalanan, highway dan semuanya saya pikir sudah bagus ya Pak Jokowi membangun, tetapi yang paling mungkin adalah tol langit ya, seperti internet ya dan segala macam harus kuat. Nah itu yang bisa melindungi kita semua ya. Wah, ide yang paling bagus ini Dr. Donald. Mungkin kepengurusan ID ke depan harus mendengar perbincangan kita, bahwasannya di daerah-daerah yang terpencil, Ikatan Dokter Indonesia itu maknanya hadir di situ. Konsep ya, kita masa sih udah hampir 71 tahun kita tidak mempengaruhi kebijakan untuk hal-hal seperti itu ya. Jangan-jangan takutnya Kuningan juga agak lupa-lupa dikit nih masalah usulan Dr. Donald, tetapi mungkin dengan desakan-desakan saya pikir bisa dilakukan di Muktamar ID nanti. Nah kira-kira Dr. Donald ini konsep sudah menjadi, kira-kira apa gerakan yang bisa dilakukan oleh Dr. Donald dan kawan-kawan, bahwa Dr. Donald dan kawan-kawan ada di Papua. Nah kita yang di luar pulau, yang dokter-dokter yang misalnya semuanya serba ada, tetapi mungkin yang bisa kita himbau dan bisa membantu teman-teman di sana. Bukan berarti saya miris bahwa Papua itu masih sangat terbelakang, enggak. Teman memang kekurangan dokter pasti ya.
Kira-kira gimana, Dr. Donald? Ya, ya pertama tadi saya sudah tekankan bahwa Indonesia itu luas ya. Ya. Aceh dan Merauke artinya kita dapat istilahnya bekerja dimanapun ya. Ya. Artinya di sini ya saya mengajak juga kepada semua teman-teman ya khususnya teman-teman nakes yang mau mencari suatu pengalaman lah ya, ke depan dan kita berbicara kalau namanya dokter saya juga mengingatkan kembali ya termasuk diri saya juga diingatkan bahwa inilah tujuan kita menjadi dokter, yaitu dengan kata lain memberikan suatu pelayanan yang dimana pelayanan betul-betul mereka butuhkan. Ya, jadi terus terang berbicara masalah kepercayaan dari masyarakat ke dokter itu sangat mahal. Artinya di sini apa? Dokter itu suatu profesi yang mulia dan sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat. Pasti. Nah itulah saya selalu yang kita tekankan terus terang khususnya di Papua ini, bahwa jangan menyanyiakan kepercayaan tersebut. Ya kalau sampai mereka sudah tidak percaya dengan kita, bagaimana kita bisa mengobati? Itu yang saya tekankan. Jadi komunikasi itu dibangun sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif itu dibangun. Misalnya ada yang baru datang, dia bertanya pada senior kakaknya, bagaimana sih saya menghadapi si A, bagaimana saya menghadapi si B. Itu satu komunikasi yang mungkin di bangku kuliah belum dapat itu. Iya. Nah, kita yang justru yang informal ini yang perlu kita bangun kembali. Oh, saya harus ketemu siapa sih kalau di situ? Oh, ketua adatnya. Nah, saya harus datang ke situ ya, kulon-duon lah ya kalau di Jawa ya. Ya silaturahmi. Oh iya. Jadi jangan ada satu namanya arogansi. Ya, dan itu tugas senior juga ya, Dokter Donald yang ada di sana. Ya, betul sekali. Dan senior juga terus terang ya membimbinglah adik-adiknya. Amin. Jadi itu yang paling penting dalam kita berbicara kembali. Kita tidak bisa sendirian. Kita ini kerja tim. Betul. Kolaborasi ya. Tahu. Ya, rezeki apa-apa Tuhan sudah atur semua ini. Sekarang bagaimana kita berbuat yang terbaik sebagai profesi dokter ini yang kembali saya tegaskan sini dipercaya oleh masyarakat. Sesuai dengan yang mungkin kakak kita sama-sama kita ingat lafal dokter kita kan semua salah satu jadi situ ya. Jadi intinya ya dari saya dan teman-teman cabang juga bahwa kalau saya bicara gini ya kita nomor satu bukan saya tapi kalau bisa suara dari anggota. Bahwa ya kita berharap mereka melayani dan kita harus mendukung dalam pelayanan mereka. Ini paling itu yang gimana caranya ya itu tugas kita sebagai ketua ya ketua saya di desa bagaimana dengan kesehatan dengan Pak Gubernur selainnya itu bupati supaya teman kita tidak sendiri yang saya bilang tadi. Gitu. Dan kita orang yang paling dekat dengan kekuasaan tapi tidak memanfaatkan tidak boleh memanfaatkan untuk politik praktis ya. Tidak boleh. Tapi memanfaatkan untuk rakyat, untuk mengarahkan saya rasa demi kesehatan itu paling penting ya. Karena kalau kita nggak pernah mengenal siapa gubernur kita, siapa bupati kita, wali kota kita, gagal kita. Mungkin. Ya, saya ambil contoh lagi masalah PON ini, ya karena terus terang ID pun ada di situ. Amin. Ya, jadi dengan kata lain, teman-teman kita mau tidak mau bersama karena kita menyatakan saat ini kembali bahwa kita ada sebenarnya untuk masyarakat. Iya. Jadi PON itu untuk masyarakat. Kita juga harus ada di situ. Jadi itulah yang harus tekan. Justru kita harus membantu. Iya. Membantu bagaimana untuk salah satunya imbas daripada PON itu harus positif, bukan negatif. Iya, pasti itu. Ya, kita berbicara seperti itu. Dokter Donald, ya ini mungkin udah cukup panjang nih kita ngobrol ya. Tapi ada satu sisi nih, saya mau minta mungkin teman-teman yang lain juga mau minta pendapat dari Dokter Donald sendiri. Mungkin ini opini. Tapi ini dikaitkan dengan situasi keadaan yang ada sebenarnya di Papua, pandangannya tentang
diskusi yang ini kan kita ambil gambar sebelum 24 Oktober nih ya, rekaman ini. Nanti di tanggal 23 itu ada diskusi yang cukup agak menguras perdebatan dan perbincangan dan istilahnya menjadi trending topik nih, yaitu wacana dokter satu tempat praktek. Ya, ini apakah tantangan, peluang, atau kesempatan? Karena memang di satu sisi banyak sekali dokter-dokter yang bekerja secara rodi, ya. Ini saya tidak dalam pengertian saya hanya beropini saja karena ini diskusi belum berlangsung. Terus kedua, sepertinya banyak dokter juga yang kelelahan, ya. Ini dari sisi wacana tersebut. Tetapi di sisi lain, bila ini diperlakukan, mungkin pada daerah-daerah tertentu yang akan terbelengkalai karena kita dengan 3 SIP aja banyak yang kurang. Di Jawa pun walaupun banyak dokter, tetapi rumah sakitnya jauh lebih banyak, Dokter Donald. Kita hubungkan lagi lah kesempatan untuk melakukan spesialisasi dari teman-teman kita yang baru lulus hampir sekitar 12.000 per tahun, ini juga serapannya kurang. Betul nggak? Nah, mungkin nanti dengan nanti Dokter Donald bisa tambahkan jika di Papua nanti mau bertugas bisa kesempatan untuk melakukan spesialisasi itu sangat besar ya kemungkinannya dari berbagai daerah. Nah, ini Dokter Donald pandangannya bagaimana nih secara opini pribadi dihubungkan dengan keadaan Papua, wacana satu dokter satu tempat praktek yang akan dirubah di dalam undang-undang praktek kedokteran mungkin ya, karena besok tuh akan hadir Direktur Pelayanan Kemenkes ya, terus juga banyak dari Presiden-elek juga akan hadir ikut berdiskusi. Saya nggak tahu mau bagaimana, dari Biro Hukum juga ada, terus juga dari Asosiasi Rumah Sakit. Itu juga mau bagaimana nanti mungkin kita belum tahu isi diskusinya. Tapi pandangan pribadi Dokter Donald bagaimana nih? Silakan Dok. Ya, terima kasih Kang Hadi ya. Ya. Sebenarnya berbicara masalah satu rumah sakit satu dokter itu idealis ya. Artinya memang idealis ya. Satu waktu harusnya demikian idealis ya. Tapi kan implementasi di lapangan itu kan harus dilihat juga ya, secara teknis ya. Jadi artinya di sini kalau kita bicara kita bicara dulu antara rumah sakit dengan rumah sakit dengan dokternya sendiri ya. Dalam rumah sakit itu harus hak dan kewajiban harus jelas dulu. Ya. Saya rasa kalau semuanya jelas, saya rasa dokter pun akan terima semua itu. Jadi dengan kata lain hak dan kewajibannya dipatuhi semua dalam hal pembatasan jam kerja. Seperti di luar negeri kan demikian ya. Terus kesejahteraan semua ya. Secara umum, saya berbicara secara umum ini ya. Ya. Segala macam, secara idealis baik. Kenapa? Dokter ada di situ. Atau waktu jam berapa jam bisa. Ya. Tapi kan itu secara idealis dalam arti faktanya ternyata di lapangan berbeda-beda. Termasuk di Papua. Contohnya, kita lihat sendiri aja, tadi kan saya sudah bicarakan ini geografis saja segitu luas dan banyak juga tempat di daerah tertentu dokter tidak ada, mau tidak mau harus di backup oleh dokter pendamping dari samping-sampingnya. Jadi artinya di sini apa? Ya, tadi saya bilang tadi, hati-hati dengan bahasa hukum nanti yang universal ini. Jadi dengan kata lain situasi kondisi di daerah itu harus dipertimbangkan juga dengan masalah yang harus ditetapkan dari kementerian tadi ya. Yeah. Dan khususnya masalah spesialis ya, tadi kita sudah singgung tadi masalah penghargaan kepada dokter-dokter kita misalnya ya yang sudah bertugas di daerah-daerah ya, kalau bisa dikasih beasiswa penuh ya. Terus kedua untuk spesialis dipermudah dan kembalikan lagi ke daerah misalnya ya. Atau dibuka sekali juga prodi cepat di daerah untuk spesialisnya.
Karena itu kewajiban negara juga. Karena daerah kita tahu kan. Mau tidak mau, seperti kita contoh ya, sekarang ada S1 di Uncen. Dengan sendirinya apa? Mempercepat dokter-dokter teman-teman kita garis depan untuk mengisi paskes tersebut kan. Putra asli daerah ya. Betul. Nah, dengan sendirinya kan misalnya ada program yang untuk lanjutan mereka ya kalau bisa ada juga di tempat di Papua. Karena tahu tadi saya bilang tadi pertama bahwa kondisi penyakit secara universal memang hampir sama, tapi ada sesuatu yang kita harus lebih detail lagi ke arah spesifik. Ya contohnya kita ambil tropical disease ya, contohnya kayak malaria, belum betul di tempat belajar malaria, betul nggak Kang Adi? Nah, di sana belajarkan malaria, terus megali dan akibat malaria. Jadi artinya apa di situ? Ada sesuatu yang unik-unik yang perlu diangkat. Nah jadi ya tetap ya kalau kita bicara sebenarnya tuh rempet-rempet ke hospital base berarti ya. Iya betul. Rempet ya. Tapi itulah kenyataannya bahwa Indonesia tuh luas karena itu. Problemnya masing-masing. Nah kembali lagi ke masalah satu dokter satu rumah sakit. Ya tujuannya betul akan baik nantinya idealisnya. Tapi ingat kembali lagi siapkan dulu yang tadi saya bilang tadi. Di mana SDM-nya harus terpenuhi dulu. Iya. Termasuk tadi yang saya tadi bilang gimana apalagi Papua begitu besar terus masih kekurangan sumber daya manusia mau diperlakukan begitu. Ya jadi imbasnya ke mana tadi? Ke masyarakat Pak. Iya. Ketidakadilan buat masyarakat ini. Iya, masyarakat kembali lagi. Dan kalau kita paksakan demikian orang kembali lagi kita yang harus menyiapkan kita punya SDM di Papua, kita tidak menyiapkan tenaga asing masuk, dia akan masuk ke tempat-tempat yang kosong-kosong tersebut. Malah menyediakan karpet merah nih kayaknya. Nah, itu ya Pak Adi sudah bicarakan tadi. Ya kan, nah itu maksud saya. Jadi diskusi kalau kita lihat diskusi ini, menurut saya memang panjang kalau kita masalah panjang dan semua harus kita lihat dari bawah. Ambilnya jangan dari atas ya, tapi dari bawah. Masalah dari bawah dulu baru diangkat. Ya, bottom up. Kalau di luar negeri rata-rata memang benar tadi satu rumah sakit satu gitu betul. Tapi kan kita kan lihat dulu aspek dari kita bagaimana. Ya itu yang kita perlu diskusi panjang gitu. Ya, gitu Pak Adi. Nah ini menarik nih ya. Saya teman-teman sekalian ini kita agak terbuka dengan pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh Dr. Donald pada podcast saya kali ini, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan laboratorium alami penyakit-penyakit yang mohon maaf mungkin Dr. Donald kayak malaria itu sangat di dunia pun itu bahkan ditemuinya jarang. Mestinya kita itu harusnya tropical disease itu harus jauh lebih unggul. Kenapa para ahli itu dulu sering belajar di luar negeri, padahal laboratorium alamiahnya itu ada di kita. Nah, tinggal tergantung peneliti-peneliti, mungkin expert-expert yang menjadi ini kita dirikan di sini. Ya, tropical disease bagian daripada penyakit dalamnya itu harusnya kita jauh lebih unggul. Jangan-jangan nanti seluruh dunia akan mendirikan fakultas kedokteran di sini untuk dilarikan keluar, sampel-sampelnya malah jualan obat, jualan vaksin. Nah itu kan jualan pelayanan. Kenapa sih kita tidak belajar seperti yang kita ungkapkan dalam diskusi pagi ini? Rasa-rasa sih kalau ahli tropical disease di Indonesia, saya nggak tahu datanya, mungkin udah banyak ya, Dr. Donald ya. Nah inilah para penggiat-penggiat itu yang harusnya lahir, dan mungkin di dokter-dokter yang ada di Papua bisa menunjukkan segala macam pasiennya untuk diteliti. Nah ini harusnya hadir nih, kita mendirikan itu, tapi kekhususannya adalah tropical disease mungkin, Dr. Donald. Jadi kalau misalnya nanti di Uncen betul-betul tropical disease-nya itu mendunia, orang akan belajar ke situ. Ya kita tidak bisa lagi menutup diri, tapi untuk praktek pelayanan kita jauh lebih diutamakan.
ya. Nah, itu yang bisa saya tarik dari kesimpulan Dr. Donald. It's good ID ya. Dan juga Papua ini menjadi lapangan penelitian yang begitu luas di bidang kesehatan. ID di 71 tahun, jangan tunggu lagi sampai 100 tahun usianya untuk memulai ini semua. Semangat Indonesia itu harusnya dilakukan dari sekarang ya, Dr. Donald. Iya, jangan menunggu sampai 100 tahun. Ya, jemput ini bola. ketinggalan. Jemput bola sekarang. Betul. Nah, ini bisa dalam tataran pemikirannya, Dr. Donald. Memang kita ID tidak bisa dalam tataran kebijakan. Nah, kalau kebijakan organisasi kita internal, diri kita, bagaimana bersikap itu mungkin. Tetapi dalam hal mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh yang punya kebijakan, itu tugas ID. Tapi tentunya koridornya kesehatan ya, kesehatan masyarakat ya, Dr. Donald ya. Oke. Nah, Dr. Donald, ini udah hampir 40 menit lebih saya mengganggu waktunya Dr. Donald di tengah kesibukan, tadi juga baru selesai operasi. Ya. Nah, mungkin saya meminta 1-2 menit lamanya untuk Dr. Donald menitipkan pesan pada ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-71 tahun. Dari hasil perbincangan kita ini, kata kuncinya bagaimana? Silakan Dr. Donald untuk teman-teman kita. Ya, makasih Kang Adi. Ya. Kalau kata kunci sebenarnya mungkin teman-teman yang lain sudah tahu semua. Ya. Bahwa kita mengingatkan kita semua bahwa ID itu rumah kita. Amin. Kita rumah besar ya. Rumah besar kita. Kita harus jaga betul dan kita rawat betul, dan orang bisa melihat bahwa ID itu ada. Jadi sebagai contoh, artinya sebagai percontoh dari rumah-rumah sekitar kita yang lain. Mereka harus melihat, oh ya, ternyata ID itu semua ya tanda kutip di sini sebagai leader lah dalam tanda kutip tadi, khususnya dalam kesehatan, dalam hal memberikan suatu kalau orang perlu kesehatan itu akan tanya, oh ID, tanya ID gitu. Ya, dan itu bisa dilakukan kembali dari pribadi kita masing-masing dulu. Pribadi kita di sini bahwa kita kerja dalam lingkungan sehari-hari, kita harus juga menjadi contoh yang baik di lingkungan sesama teman sejawat kita, begitu juga kepada pasien. Bagaimana saya bilang tadi, masalah kepercayaan itu harus ditumbuhkan lebih tinggi lagi. Karena kalau sudah bicara tadi masalah kepercayaan, mau tidak mau apapun mereka akan tanya kepada ID. Makanya kembali kepada pesan saya pada teman-teman, ya kita jagalah kepercayaan ini dari semua pihak, dan kita mau bahwa rumah besar kita ID supaya artinya sebagai contoh di sekeliling kita, dan juga menjadi tempat yang dimana anggota-anggota ID bernaung di bawah rumah tersebut, dalam arti di sini dan bahwa merasa seperti ada sesuatu yang mereka tahu bahwa you are never alone. Dia tidak sendiri, dia selalu ada yang sebagai kepala rumah tangga membackup isi daripada rumah tersebut. Begitu Kang Hadi. Ya. Wah, ini saya. Ya, pada prinsipnya kita semuanya tidak pernah sendirian ya, Dr. Donald. Nah, mungkin gini, Dr. Donald, karena ini saya memohon izin, ini sudah direkam dan nanti akan disiar kabar melalui YouTube ya. Dan mungkin saya tidak memposisikan diri saya sebagai YouTuber, tetapi mungkin saya lebih pada posisi siar kabar. Nanti mudah-mudahan dengan podcast kita pagi ini, walaupun melalui Zoom ya, terima kasih internetnya sudah sangat bagus ya, sinyalnya bagus, gambar bagus, dan terang. Kita mengharapkan nih Dr. Donald pada teman-teman kita di seluruh Indonesia yang bisa kita bagi kabar melalui YouTube. Tapi mungkin ada kerahasiaan-kerahasiaan tertentu tentang pasien
kita tetap patuh pada kodeki ya. Tetapi bagaimana menggambarkan situasi semangat kerja di Papua, saya rasa itu perlu dilakukan ya. Dan bagaimana memesankan prokes bagi para masyarakat oleh para dokter itu sangat penting. Nah, saya juga ada beberapa yang belum banyak sih untuk menitipkan prokes kepada masyarakat, karena itulah kepercayaan tadi, dokter itu paling dipercaya ya. Dan tergantung kita sikapnya. Karena banyak nih yang kita mengacungkan tangan, mengepalkan tangan saja sudah terkena alarm ya dalam hal A, B, C, D. Tetapi untuk mengepalkan semangat pasti. Karena kita banyak nih kodeki, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, semua memayungi dan memagari kita. Makanya kita adalah manusia-manusia yang terpilih ya, dalam bukan arti menyombongkan diri, tetapi kita berani mengorbankan diri untuk rakyat Indonesia. Ya, bravo Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih Dr. Donald, perbincangan yang sangat kita tunggu dari Papua untuk dokter Indonesia, di mana semangat Indonesia pasca COVID ini menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan. Jangan sampai tunggu usia 100 tahun, pasti rencana yang kita bicarakan ini bisa terwujud. Terima kasih Dr. Donald, selamat bekerja dan salam buat teman-teman di Papua dan semangat. Terima kasih Dr. Donald. Ya. Terima kasih Kang Adi, selamat ulang tahun untuk 71 ya. Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Oke, Dr. Donald. Ya, baik.